Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak bunda yang solih dan solihah? Semoga dalam keadaan baik ya. Amin. Baik, bertemu lagi dengan Bunda Febri. Hari ini kita akan belajar tema 5. Sebelum kita mulai, mari kita bernyanyi dulu agar lebih bersemangat ya. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Anak-anak hebat ada di teladan, anak kelas 4 rajin dan berani. Anakku yang solih ada di teladan, anakku yang hebat, mari berdoa. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, anak-anak bunda yang solih dan solihah, ini dia materinya. Anak-anakku kelas 4 yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar materi tema 5, subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Materi hari ini adalah sebagai berikut. Bahasa Indonesia. 1. Menceritakan kembali dan menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. 2. Mencari, menuliskan, dan menceritakan kembali informasi dari teks non-fiksi. PPKN 1. Mengenai simbol dan makna sila keempat Pancasila. 2. Sikap-sikap pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Hubungan antara sikap kepahlawanan dengan pengamalan Pancasila. Mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Yang pertama, mari kita belajar tentang sikap kepahlawanan. Ada beberapa sikap kepahlawanan, yaitu 1. Rela berkorban. 2. Suka menolong. 3. Gigih. 4. Berani membela kebenaran. 5. Peduli. 6. Cinta tanah air. Apakah anak-anak sudah menerapkan dari beberapa sikap kepahlawanan tersebut? Selanjutnya, mari kita belajar menceritakan kembali isi teks. Bunda sudah menyiapkan satu teks berjudul Pahlawan Emansipasi Wanita Indonesia. Mari kita baca bersama. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional wanita yang berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Wanita kelahiran Jepara 21 April 1879 ini dikenal karena perjuangannya dalam emansipasi wanita Indonesia. Raden Ajeng Kartini terlahir dari keluarga bangsawan. Statusnya tersebut membuat ia dapat memperoleh pendidikan yang layak. Setelah menyelesaikan pendidikannya di ELS yang setara sekolah dasar, Kartini kemudian dipingit menurut kebiasaan masyarakat Jawa. Tinggal di rumah, Kartini banyak membaca buku serta majalah terbitan Eropa. Ia juga rajin melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan teman-temannya di Eropa. Hal ini membuka pemikiran Raden Ajeng Kartini mengenai pengetahuan, kebudayaan, serta masalah sosial yang terjadi di sekitarnya, khususnya masalah emansipasi wanita pribumi. Setelah menikah dengan Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, Kartini kemudian mendirikan sekolah wanita pertama di Rembang, dibantu oleh suaminya yang seorang bupati. Kartini juga banyak menulis surat yang berisi pemikiran mengenai kondisi wanita pribumi dan persamaan hak wanita pribumi dalam memperoleh pendidikan serta kebebasan di tengah masyarakat. Namun, pahlawan emansipasi wanita ini wafat di usia muda, yakni 24 tahun pada tanggal 17 September 1904, usai melahirkan anak pertamanya. Sepeninggal Kartini, surat-suratnya kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Atas jasa-jasa Raden Ajeng Kartini, pemerintah Indonesia melalui Presiden Soekarno menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia.
Bahkan, hari lahir Raden Ajeng Kartini, yakni 21 April, diperingati sebagai Hari Kartini. Anak-anak, ayo sekarang kita belajar menceritakan kembali isi teks dengan kalimat sendiri berdasarkan teks sebelumnya, yaitu Pahlawan Emansipasi Wanita Indonesia. Dapat kita ceritakan kembali bahwa Raden Ajeng Kartini salah satu pahlawan wanita Indonesia yang dikenal karena perjuangannya dalam emansipasi wanita Indonesia. Dalam usahanya memperjuangkan hak-hak wanita Indonesia yang pada masa itu kurang mendapatkan tempat dan persamaan hak terutama di bidang pendidikan, beliau gigih mengembangkan ilmu dan bertukar pendapat melalui surat dengan teman dari Eropa. Raden Ajeng Kartini pun mendirikan sekolah wanita pertama untuk wanita pribumi. Dari surat-surat yang dibuat oleh Raden Ajeng Kartini selama masa perjuangannya, alhasil disatukan menjadi buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Untuk menghargai jasa Raden Ajeng Kartini, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Kemudian, marilah kita menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Bunda sudah menyiapkan 3 pertanyaan. 1. Apa judul buku yang dibuat dari susunan surat-surat Raden Ajeng Kartini? 2. Di mana Raden Ajeng Kartini dilahirkan? 3. Bagaimana usaha Raden Ajeng Kartini untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia? Apakah anak-anak tahu jawabannya? Ya. Jawaban nomor 1, habis gelap, terbitlah terang. 2, di Jepara, Jawa Tengah. 3, dengan bertukar pendapat melalui surat dengan kawannya di Eropa, mendirikan sekolah untuk wanita pribumi, dan menyalurkan aspirasi tentang persamaan hak bagi wanita. Sekarang, mari kita belajar membuat peta pikiran berdasarkan teks sebelumnya, Pahlawan Emansipasi Wanita Indonesia. Yang pertama, ada nama tokoh. Nama tokoh yaitu Raden Ajeng Kartini. Kedua, ada perilaku yang patut ditiru. Anak-anak tahu? Yaitu semangat menuntut ilmu, berani dan gigih memperjuangkan kebaikan untuk orang banyak, dan peduli terhadap sesama. Ketiga, perjuangan yang dilakukan apa? Yaitu mendirikan sekolah untuk wanita pertama di Indonesia, aktif bertukar ilmu dan pendapat dengan kawannya di Eropa demi memperjuangkan hak wanita pribumi. Selanjutnya, apa alasan perjuangannya? Perempuan pribumi tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan diperlakukan lebih rendah dari laki-laki. Yang terakhir, dari mana daerah asal beliau? Yaitu Jepara, Jawa Tengah. Materi yang kedua yaitu PPKN. Anak-anak, mari kita belajar sila keempat Pancasila dan simbolnya. Sila keempat Pancasila berbunyi, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Sekarang, Bunda akan menyampaikan tentang makna sila keempat Pancasila. Ada beberapa makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu 1. Mengutamakan kepentingan bersama, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Menjunjung sikap bijak, jujur, dan adil. 3. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. 4. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 5. Melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. 6. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. 7. Menghargai dan menghormati hasil musyawarah mufakat. 8. Menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah secara baik dengan rasa tanggung jawab. Berikut adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Pertama, pertemuan musyawarah mufakat. Kedua, pemilihan pengurus kelas. Ketiga, pemimpin yang bijak kepada para rakyatnya.
Dari gambar-gambar di bawah ini, manakah yang termasuk penerapan sila keempat Pancasila? Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Ya, gambar 1 termasuk penerapan sila keempat Pancasila. Gambar 2 bukan termasuk penerapan sila keempat Pancasila. Gambar 3 termasuk penerapan sila keempat Pancasila, dan gambar keempat bukan termasuk penerapan sila keempat Pancasila. Saatnya mengerjakan kuis, supaya anak-anak semakin paham lagi mengenai materi tema 5, subtema 1. Silahkan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan ya anak-anak. Kerjakan kuisnya dengan sungguh-sungguh ya, agar hasilnya dapat maksimal. Bunda yakin anak-anak pasti bisa mengerjakan kuisnya dengan baik, karena di teladan semua anak itu hebat. Terima kasih. Baik, bagaimana anak-anak Bunda yang soleh dan solihah? Sudah semakin paham dan mengerti, bukan? Alhamdulillah, terima kasih kalau begitu. Bunda berharap anak-anak semakin paham dan mengerti materi hari ini. Jangan lupa mengerjakan soal di e-learning ya. Dikerjakan satu kali, karena Bunda percaya di teladan semua anak itu hebat. Sebelum Bunda tutup, jangan lupa Bunda mengingatkan untuk anak-anak sholat 5 waktu, jaga kesehatan dan rojaahnya. Baik, Bunda tutup dulu.